Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam tangguh untuk kita semuanya. Selamat sore untuk sahabat tangguh dimanapun berada. Selamat datang kembali dunia nyata kita, podcast FRB yang sudah lama belum melayang di udara kita. Nah, sekarang waktunya kita comeback. Nah, dengan suasana yang baru dan suasana yang sangat lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya, dan sekarang narasumbernya kita juga bakalan lebih wow, asik banget gitu kan. Selamat datang Pak Abdul Latif Gifari, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ya, nah ingin tahu kan siapa beliaunya? Kayaknya kemarin-kemarinnya belum ada yang tahu nih siapa Pak Abdul Latif Gifari. Iya. Tapi biasanya kemarin-kemarinnya tuh saya sempet nih Pak ngobrol sama teman-teman di sana. Itu tuh ada Pak Bejo yang mana gitu kan? Kayak saya Iya. penasaran. Ternyata namanya sangat semakin keren dan Iya. enak dengar gitu Pak. Iya. Gimana itu Pak ceritanya? Iya. Dari Abdul Latif Gifari menjadi Bejo. Oh, iya. Kan kayaknya menyimpan nih ya, tapi enggak ya. Semoga Oh, enggak. dari orarinya itu kayaknya bakalan lebih diterima oleh masyarakat ya Pak. Iya, amin. Kalau nama Bejo itu ya memang nama aslinya Abdul Latif Gifari, memang itu dari nama ijazah, nama buku lah yang selalu ditampil. Dan nama-nama beken di udara, nama akrab di udara itu memang kita panggilannya Bejo. Oh gitu iya. ya, nama akrabnya. Dan kalau nama call center kita Yankee Delta Tri, Bravo, India Whiskey itu nama-nama internasional kita di ruang lingkup orari. Iya. Gitu. Dipanggilannya siapa Pak? Kalau panggilan sehari-hari malah tambah keren malah. Kenapa Pak? Pipip. Berarti Bejo, Gifari, Pipit. Ah, Kalau iya. digabung jadi apa? Gak tahu juga ya Pak. Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Tapi panggilannya asik-asik ya Pak ya berarti di sini. Memang kita mendesainnya ngasih-ngasih. Oh gitu ya. Iya. Tapi bukan suaminya Bu Bejo yang jadi artis sekarang itu Pak ya? Bahkan suami saya yang namanya Bejo, yang dikatakan Bejonya yang suami. Oh iya ya, Iya, berarti Bejo. beliau itu istrinya Bapak. Iya. Mohon maaf Bu Bejo, mohon maaf. Iya. Bapak beralamat di mana? Kalau alamat saya di Jalan Mutiara nomor 64 dekat Camilan Madura. Bawa piyamilan ke sini Pak. Tadi sudah habis kayaknya. Ya Pak, ini kayaknya saya nggak kebagian. Iya. Tapi kalau memang sahabat tangguh di sana butuh camilan, tapi ini bukan karena camilannya ya, tapi bagaimana untuk penanggulangan bencananya itu harus Iya, masuk di sana ya Pak ya. betul. Kalaupun kita ngemil-ngemil, tapi kalau kita ngobrolin tentang kebencanaan di masa yang akan datang, tapi bukan kebencanaannya lah ya, Iya, tapi iya. bagaimana penanggulanginya itu sendiri. Penanggulangan. Asli Madura berarti Pak ya, Asli Sampang. Madura. Ya, kelahiran di Sampang, tinggalnya di Sampang dan berdomisili di Sampang juga. Gitu. Kenapa Pak Bejo? Langsung ini panggilan Pak Pipit atau Pak Bejo? Enaknya aja. Enaknya aja ya. Pak Bejo kayaknya Ya. lebih Lebih familiar akrabnya sih, ya. lebih Ya, akrabnya. Bejo. Pak Bejo itu kira-kira dulu kenapa langsung terjun di orari itu? Apa karena ada sesuatu hal yang istimewa di sana atau memang itu sesuai dengan passionnya Pak Bejo? Oh gitu ya. Kita masuk ke orari awalnya kita hobi. Kita hobi berkomunikasi antar rekan yang sangat jauh juga ya. Mungkin jarak sekitar dulu kalau kita belum mengenal era kemodernan, istilahnya Android lah dulu, kita selalu berkomunikasi melalui pesawat yang biasanya dipanggil HT, istilahnya Hotel Tenggo. Kita selalu komunikasinya pakai itu, Pak. Jadi memang menyampaikan informasi, segala bentuk informasi dan apapun kita saling sharing, tukar sharing itu melalui HT. Gitu. Setelah perkembangan zaman, HT itu banyak macamnya, bahkan ada Androidnya, HT ada Androidnya. Nanti penjabarannya ada rekan saya yang bisa menjabarkan itu, sekaligus dia sebagai NCS kita, gitu. NCS kita satu-satunya NCS di Kabupaten Sampang, itu teman saya juga bisa menjabarkannya. Gitu. Berarti mengikuti zaman ya Pak? Ya, mengikuti zaman, karena
kalau apalagi di FRB ya terkait komunikasi memang sangat dibutuhkan. Di waktu bencana pun kita perlu komunikasi. Iya. Mungkin karena jaringan data melalui Hotel Tenggo itu kita bisa berkomunikasi sama rekan yang jaraknya mungkin jauh sekitar 1 sampai 5 atau 10 kilo. Oh, Kita bisa berkomunikasi gitu loh. Bahkan kalau perangkat kita lebih bagus, ya pangkat kita tambahin dengan RPU lah bahasanya. Itu bisa menjangkau sekitar 60 sampai 100 kilometer. lumayan juga ya, Pak Iya. ya. Lebih murah mungkin ya, Pak ya. Lebih kalau murah, lebih murah, Hmm. lebih murah gitu loh. Tapi ya harus perawatan juga gitu Iya. loh. Kita sering-sering ada perawatan gitu loh. Tapi kalau memang apa namanya, kalau memang kayak sedang ada bencana gitu Pak ya, kan listrik juga padam gitu kan. Kita menggunakan sistem HT itu kan lebih mudah ya menjangkau komunikasinya ya Pak ya. Benar. Seperti apa strategi dari Orari itu sendiri ketika ada bencana datang gitu Pak? Apa yang dilakukannya, strateginya kepada masyarakat seperti apa, dan apa yang dilakukan oleh petugas atau Bapak sendiri Ya. dalam penanggulangan bencana itu sendiri? Iya, kalau seumpamanya warga itu paham terkait masalah Hotel Tenggo, Hotel Tenggo itu bahkan dia sangat mempergunakan Hotel Tenggo karena penyampaiannya lebih cepat. Lebih penyampaian terkait informasi ada terkait masalah rawan atau gimana. Kalau semuanya setiap rekan-rekan menggunakan Hotel Tenggo, kita pegang penyampaiannya itu tidak terganggu. Kita komunikasi langsung, dia langsung menerima. Semuanya yang mau pegang HP atau frekuensinya sama, yang sudah kita atur itu tercopy semuanya gitu loh, Mbak. Satu klik langsung gitu Satu Pak. klik kita langsung paham, semuanya paham, mendengarkan gitu. Kalau bangsa Android kita harus membaca gitu loh. Iya. Harus membaca atau gimana. Dan dilihat juga jaringannya. Kadang-kadang jaringannya lemot atau gimana, tidak ada kuota internet. Sedangkan Hotel Tenggo tidak ada istilahnya kuota internet karena kita menggunakan fasilitas frekuensi yang ada di udara kita gitu loh. Iya. Saya penasaran itu Pak, yang Hotel Tenggonya itu seperti apa sih Pak? Bentuknya apa kayak memang bangunan, apa memang seperti hotel? Kalau Hotel gitu? Tenggo, istilahnya Hotel Tenggo itu kan di istilahnya apa ya, HT. HT kayak yang sering-sering kita dipakai gitu, kita ngobrol-ngobrol itu loh. HT karena itu perangkat yang sangat kecil dan lebih fleksibel, bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Bisa dibawa kemana ya, itu namanya HT gitu. Hotel Tenggo itu HT ya? Ya. Kan kirain itu takut ada yang persepsinya itu langsung kayak hotel gitu. Karena enak juga nih kita mainnya ke hotel gitu. Enggak, istilahnya kita bahasa asiknya lah di Orari kita selalu menggunakan nama asing gitu lah. Kalau HT kesannya gimana? Karena sifatnya internasional kan, sifatnya internasional. Kalau kita di sini menggunakan Hotel Tenggo, di internasional pun menggunakan Hotel Tenggo juga gitu loh. Jadi ada perpaduan. Nah, menggunakanlah istilahnya Hotel Tenggo. Jadi kalau di Australia, di Hotel Tenggo itu apa? Loh ini Hotel Tenggo gitu loh. Kalau kita bicara HT itu HP itu apa gitu, HT itu apa gitu loh. Jadi nama internasionalnya Hotel Tenggo. Mempermudah ingatan ya Pak? Ya, mempermudah gitu loh, mempermudah kita mengingat antar rekan sesama pengguna Hotel Tenggo gitu loh. Gitu, Pak. Sudah berapa lama Pak yang bergabung di Orari Pak? Kalau saya di Orari itu sebenarnya dari dulu kita tahun berapa ya, sekitar 2005. 2005. Ya, 2005 kita sudah punya HT, kita berkomunikasi, belajar, baru masuk ke Orari, kita jadi Orari itu sekitar 5 tahunan kemarin, sekitar 5 tahun, berapa tahun lah sekarang 2005, kita 2000-an 2020 kita jadi keanggotaan Orari.
Banyak berarti anggotanya sekarang, Pak. Berapa Anggota ribu? kalau kita bicara banyak, banyak sekali Iya, gitu ya. lebih dari 3, Pak ya. Iya, aturannya di Orari itu Pak kita ada juga nama call center kan namanya. Iya. Orari itu ada namanya call center. Mm-mm. Call center itu nama nama istilahnya nama internasionalnya. Nah, Kalau iya. kita sebutkan itu ID card kita Mm. itu berlaku internasional gitu. Ya, dan untuk mendapatkan call center itu kita ada ujian negaranya. Oh gitu Ya, ya. Jadi yang lolos itu bisa menjadi anggota Orari. ya, jadi kalau yang sudah dapat ujian dan lolos baru kita mendapatkan call center itu gitu. Iya. yang diatur oleh Orda gitu. Iya. Itu Pak, apa namanya, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi oleh Orari ketika ada bencana gitu Pak ya? Cara berkomunikasinya itu seperti apa? Istilahnya kalau dulu itu kan tidak menggunakan jaringan ya Pak ya, secara offline gitu kan. Yeah. Mengikuti zaman, ini kan menggunakan sudah alatnya semakin canggih lagi gitu kan. Nah sekarang itu kalau memang kalau istilahnya ya dalam tanda kutip banjir itu kan biasanya langsung padam gitu Pak. Itu Iya. akan kembali ke masa lalu lagi apa gimana itu Pak? Oh enggak, karena sifatnya Orari gini Mbak, kita sebenarnya sama Oh ini ada Pak ya? kayak gini lah. Langsung seperti ini ya? Kita Ini bisa sama juga? berkomunikasi. Iya. Hmm. Jadi kalau kita padukan frekuensi kita di Hotel Tenggo ini sama ini kita padukan, itu akan terdengar sama Mbak. Kita saling berkomunikasi. Iya. Ya, kalau ini sekitar jaraknya tergantung watt kita yang kita pancarkan. Kalau di sini bisa jadi sekitar apa namanya? Coba gini. Coba aja Pak Ya, ya? dicoba. Langsung aja ya? Langsung Biasanya aja. kalau kita langsung tes sendiri langsung kayak bilang, oh gitu ya? Gitu Iya, kan. iya. Coba gimana ini Bapak Jo? Nah, ini kita Ya. ini kan komunikasi nih Pak. Iya. Cek, nah masuk kan. Coba Pak, gimana caranya berkomunikasi melalui Hotel Tenggonya Iya, itu sendiri? Ini gimana Pak caranya? Langsung pegang Nah, sini jadi ya? kalau kita mau transmit, kita harus pencet dulu sambil berkomunikasi. Coba Pak, Monggo. Cek 1 2 cek. cek diterima. Ya. Nah, ya kan gitu. Oh ya gitu ya. Jadi langsung kita berkomunikasi dengan lawan arah kita atau rekan kita yang sama-sama menggunakan Hotel Tenggo. Gitu, Mbak. Iya. Tanpa ada jeda. Mungkin ada yang satu frekuensi Pak langsung bisa cek. Ya, Ingin bertanya kita sama panggil Pak Bejo? rekan-rekan ya? Oh iya boleh. Cek 1 2, mungkin ada rekan yang monitor bisa tercopy. Kopi, silakan masuk di sini yang tidak Bravo Hotel X-Ray. Oke, selamat sore. Di sini yang Kedilati Bravo India Whiskey. Untuk pancaran di sini sekitar berapa untuk bisa repot, Pak? Yang tidak Ratri Bravo India Whiskey kembali yang tidak Ratri Bravo Hotel X-Ray. Pancaran di sini 559 dan 3. Korek, oke, terima kasih 59. Untuk terkait masalah bencana atau informasi yang lainnya mungkin bisa tercopy. Yang tidak Ratri Bravo India Whiskey kembali yang tidak Ratri Bravo Hotel X-Ray. Untuk kebencanaan 1033 sepertinya nihil. Oke, terima kasih 73. Standby, Yankee Delta 3. Wah keren banget ini ya. Pak, seumpamanya dicoba aja di frekuensi yang lainnya, yang sekiranya di sana memang ada kebencanaannya. Jadi kontak-kontaknya dengan teman sefrekuensi ketika ada bencana itu seperti apa. Jadi ketika ada bencana, masyarakat itu, oh ini loh informasi yang memang jelas dan valid yang harus kita terima seperti itu. Iya. Coba Pak, mungkin ada teman yang lainnya yang memang sedang ada bencana yang bisa frekuensi untuk itu. Oke. Disambungkan saja coba. Ya. Apa kelihatannya? Oke, saya coba Iya, ya Pak ya. iya. Kita ke frekuensi yang barusan ke monitor. Yankee Delta 3 Bravo India Whiskey standby. Untuk memanggil rekan-rekan yang ada yang lagi standby di posko, apakah bisa tercopy? Di sini Yankee Delta 3 Bravo India Whiskey.
memanggil rekan-rekan yang standby di Shutter Kopi. Ajar yang kita tadi berapa jam di sini posko yang kita tadi berapa tepatnya orang lokal Sampang. Tapi dengan jelas Bapak Ketua Orari Lokal Sampang, Pak Bejo yang kita tadi berapa Dewiski, ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin kembali yang kita tadi berapa Dewiski diterima yang kita tadi berapa dari saya ganti. Korek. Ya, mohon informasinya terkait masalah kebencanaan di sana atau traffic yang terjadi di posko 1. Apakah ada laporan terkait bencana atau no traffic? Mohon informasinya. Yang kita tadi berapa Dewiski kembali di sini kita tadi berapa hotel yang berada di yang hotel berapa. Untuk kebencanaan, laporan kebencanaan kebetulan nihil untuk hari ini, untuk laka lantas dan lain-lain nihil juga. Dan untuk cuaca pada hari ini terpantau cerah sekali, lalu lintas ramai lancar, serta untuk arus lalin terpantaunya untuk hari ini di Kota Sampang terdominasi oleh R2, namun juga terdominasi oleh R4 dari arah Surabaya menuju ke Madura. Dan untuk dari arah Madura menuju Surabaya juga terpantau ramai lancar. Demikian yang bisa disampaikan dari Yankee Hotel 3 Bravo NCT Yankee Delta 3 Bravo Hotel X-Ray. Ganti. Terima kasih Yankee Delta 3 Bravo Hotel X-Ray. Ditunggu laporannya kembali. 73 kembali Yankee Delta 3 Bravo India Whiskey Yankee Delta 3 Bravo Hotel X-Ray. Nah, gitu Pak, kita berkomunikasi. Asik ya, Jadi Pak, ya kayak gitu. Jadi kita berkomunikasi, kita tahu, langsung kita tahu. Dan kalau rekan-rekan yang mendengarkan dia akan paham. Dan kalau seumpamanya ada laporan di waktu itu, dia memancarkan, menginformasikan, akan tahu semuanya. Jadi rekan-rekan yang tidak terkena dampak itu akan selalu waspada dan akan segera melaporkan gitu loh. Pada waktu kita pengalaman pada waktu di Sampang ini ya, di waktu apa kegiatan COVID itu ya. Iya, COVID yang Pada kemarin waktu tahun kegiatan COVID gitu ya. Memang kita jarang ketemu, malah kita komunikasinya pakai apa? Kadang-kadang kita pakai seluler, pulsa ada, terus kuotanya nggak ada, internetnya pada waktu itu naik turun gitu loh. Memang drop benar di Kabupaten Sampang. Kita sama rekan-rekan komunikasinya melalui Hotel Tinggo itu gitu ya. loh. Terus kebetulan ada menginformasikan di kampung ini ada yang meninggal, kampung ini meninggal, dia selalu menginformasikan gitu loh. Itu responnya seperti apa Kak? Ketika memang ada laporan bencana dan atau yang meninggal waktu COVID kemarin, itu laporannya seperti apa? Apa memang khusus untuk halayak umum atau memang khusus untuk orari saja? Istilahnya kotek-kotek barusan Pak ya. Yeah. Ini nih laporan ada bencana banjir atau ada orang meninggal tenggelam di sini gitu kan. Nah, itu respon yang dari yang pendengar seperti itu ada tindak lanjutnya, seumpamanya yang dibutuhkan penanganan cepat dari tim kesehatan seperti itu, atau memang perlu gotong royong dari masyarakat sekitar. Nah, itu cara mengkondisikannya itu seperti apa, Pak? Oke. Kita sebenarnya kalau terkait mengkondisikannya itu setiap rekan itu di kesehatan itu harus ada juga di posko rumah sakit itu ada. Nanti tersebarlah anggota-anggota anggota orarinya sudah ada di titik-titik tertentu sudah berarti. Di titik tertentu dia selalu akan menyampaikan kalau dia berdekatan dengan di rumah sakit kondisinya gimana, nanti rekan kita akan memberikan info ke pihak rumah sakit bahwa ada korban yang akan mau masuk, nanti dari petugas sana akan memberikan prioritas jalan pintu buka untuk masuk istilahnya pasien yang akan masuk di sana gitu loh. Terkait masalah COVID gitu loh. COVID di sini dampaknya COVID-nya sangat-sangat parah sekali gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Paling enggak kita nanti satu warga memberikan Hotel Tinggo selalu menginformasikan yang memang paham juga
cara menggunakannya. Iya. Dan tak sulit-sulit amat sih kalau kita berkomunikasi pakai gini. Iya. Kita tinggal pencet saja, kita transmit, kita berkomunikasi, lainnya pun kita bisa mendengar Oke, gitu. Pak, ya. Iya. Berarti harus standby setiap hari, Pak. Ya, ya tidak harus Nah, ya kalau ini gitu kalau lah. nggak maksudnya kalau dimatiin kan nggak bakalan terlalu terkoneksi kan, Pak ya? Iya. Mm. Jadi kalau seumpamanya kita didiamkan aja tanpa ada yang transmit memberikan informasi, ya tidak akan bersuara, tidak mengganggu kebisingan kita gitu loh. Tapi di waktu ada informasi dia akan selalu Standby ya. standby gitu loh Pak. Jadi itu posisi standby. Kalau yang Hotel Tenggo yang menggunakan jaringan itu seperti apa, Pak? Nah, kalau menggunakan Hotel Tenggo yang menggunakan jaringan namanya MPOC gitu lah, MPOC. Beda berbentuk. Beda berbentuknya. sekali MPOC itu beda sekali Pak. Karena kemajuan modern tadi. Iya. Seperti apa, Pak? Kayak HP Android. Kayaknya istilahnya kayak Android lah gitu loh, kayak Android. Kayak Kayak HP Android. ini ya. Ah, iya. Tapi bentuknya nggak beda jauh dengan HP. Hotel Tenggo gitu loh. Mungkin ada ya kayak Oh, gini. ada ya. Ah, Tes dulu. Oh, berarti lebih ada. ah, kayak gini. Jadi layarnya lebih kayak banyak. masa lalu ya, Pak. Ya, kayak gitu loh. Kayak Ini HP yang masa lalu. Oh, ini yang untuk yang jaringan. Ya, yang menggunakan fasilitas jaringan menggunakan seluler gitu. Oh, iya. Tapi kalau ini memang lebih canggih juga sih. Mm-mm. Yang penting ada fasilitas jaringan lebih canggih. Bahkan kita bisa berkomunikasi langsung melalui ke luar negara. Oh, Kita ini. hubung- iya. Ya. Berarti Apa? kalau lintas kabupaten itu nggak Wah, cuma ya, Pak. nggak masalah gitu loh. Karena kita menggunakan jaringan seluler kan gitu loh. Kita komunikasi penting dia paham bahwa di sini ya, cara untuk memanggilnya kita mengenalkan kita dengan call center itu. Oh iya, seperti apa itu, Pak? Ya call center kayak Yankee Delta Tri karena sifatnya itu internasional gitu Oh loh. iya, berarti ada kode-kode tertentu. Iya, kalau kita menamakan ini siapa Bejo, oh ini Bejo kan gitu loh. Siapa ini? Iya. Iya. Jadi kita harus menyampaikan nama call center kita gitu loh. Karena setiap amatir itu harus mempunyai call center. Iya. Nah, Berarti memang ada pelatihan khusus ya, Pak ya, bagi anggota Orari itu sendiri. Memang Kan ada kalau tadi pelatihan itu khusus. ada apa namanya kayak ujiannya dulu gitu kan iya, ya, Pak ya. harus ada ujian. Bahkan kita untuk mendapatkan call center itu kita harus ujian dulu. Iya. Ujian negara. Iya. Ujian negara. Kalau di Sampang itu berapa, Pak, anggotanya semuanya? Kalau di Sampang sekitaran 30 yang bercall center. Oh iya. Soalnya kan tadi ada berapa titik ya. Kalau memang ada informasi-informasi darurat itu kan bisa langsung menggerakkan masa dari orang Iya. itu sendiri gitu. Itu call center. Terus kalau ditambahkan CA, ini calon amatir, calon anggota, itu bahkan lebih banyak gitu loh. Oh iya. Ya, karena kita selalu merekrut anggota-anggota baru Anggota baru. sebagai nanti itu ke depannya untuk membantu kita dan sekaligus itu sebagai pemahaman terkait masalah orari gitu loh. Siapapun boleh bergabung berarti, Pak. Termasuk saya juga. Oh, boleh gitu loh. Kira-kira banyak nggak perempuannya di situ, Pak? Oh, makan banyak loh gitu loh. Yang sama-sama berprofesi karena kita orari itu berangkat dari apa ya? Kita berangkat dari kesenangan istilahnya. Oh, kesenangan ya, Pak. Hobi Ya. kan. Hobi siapapun boleh Nah, masuk iya. ya, Pak ya. Terus kita berkumpul terbentuklah sistem yang malah orari gitu loh. Iya. Kita mempunyai aturan di orari. Iya. Wah, keren banget ini, Pak ya. Tapi kalau kita ngobrolnya lama-lama sampai besok juga nggak bakalan selesai Iya, ini ya, Pak sebenarnya ya. kalau kita bicara ini ada rekan kita nanti kita bisa menjabarkan karena rekan kita itu lebih fasih. Dia sekaligus dia NCS dan sekaligus dia sekretaris di orari. Oh iya. Iya, nih Nah, sekarang. mungkin Pak ya pertemuan Oh, selanjutnya gitu kita ya. ngobrolin secara khusus gitu ya tentang Hotel Tenggo itu sendiri. Oke, seperti siap, itu. ya. Iya. Pak, kalau semacam ini tapi bisa nggak Pak terkoneksi dengan HP Android seperti biasa gitu kan? Itu bisa nggak Pak untuk yang Android ini? Yang Android ini kita bisa terkoneksi dengan Android dengan cara kita download aplikasi. Oh ada berarti ya. Ada aplikasinya namanya Zelo gitu atau kalau yang
secara umumnya Zillow atau yang sebangsa-bangsanya Zillow itu. Jadi Kalau kita berat di HP nggak bakalan di-download, Pak. Hah? Kalau berat di HP nggak Oh, bakalan di-download. kurang paham Iya. gitu ya. Iya. Hmm. Tapi apapun masalahnya, kendalanya, semoga ini bermanfaat ya Pak, dengan adanya Hotel Tenggo ini bisa menjadi apa ya, jembatan ya Pak ya, komunikasi antar sesama. Ya. Seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Pak Bejo sampaikan pada halayak umum mengenai situasi terkini dan alat canggih yang sudah Pak Bejo bawa juga gitu kan, dengan bencana yang ada. Kan yang namanya bencana kan kita juga nggak tahu ya kapan terjadi, seperti itu. Gimana Pak? Oke. Closing statement-nya Bapak tentang yang disampaikan barusan. Iya, oke. Ya, untuk rekan-rekan setelahnya yang di luar sana selalu saling menginformasikan aja lah, saling menginformasikan segala bentuk informasi itu akan kita direspon gitu loh. Iya. Kalau apalagi kita di zaman kemodernan ini gitu loh. Kadang-kadang informasi hoax. Jadi saya sampaikan jangan menginformasikan informasi yang hoax. Ya. Gitu aja ya. Untuk menghubungin atau biar sefrekuensi dengan Orari itu apa yang harus dilakukan sebagai penutup yang boleh disampaikan itu? Oke, untuk bergabung kita untuk sefrekuensi kita sering ngopi dulu. Sering ngopi dulu ya. Nah, kirain langsung frekuensi, silakan klik nomor 1, 2, dan 3. Oke. Kalau pengen selalu apa namanya? Monitor di frekuensi RPU Orari itu di 14.26.0. Oh iya, iya. Wah, sangat luar biasa ya pembahasan kita sore kali ini. Mungkin ada dari teman-teman sahabat tangguh di luar sana ingin bertanya kepada Pak Bejo. Oke, permisi Pak Bejo. Ya. Ketua Orari Sampang, izin Pak. Saya salah satu sahabat tangguh mau tanya Pak. Tadi menarik sekali Pak, sempat ada nyebut 73 dan apa di komunikasi Orari itu ada kode-kode tertentu Pak, dan maksudnya seperti apa? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Kode-kode, kalau kode kita paham terkait kode-kode, itu sebenarnya adanya 73 itu diterima gitu loh Pak ya. Sebenarnya kayak di Rapi 10, 20 itu sebenarnya ada kode-kodenya. Jadi kita harus paham lah bahasanya gitu loh Pak. Kalau kita jabarkan 1 itu apa, 2 apa, bahkan kita kan nanti kita kasih lembarannya, kode-kodenya gitu loh. Ya Pak ya. Kita nanti kasih kode-kodenya. Kalau sampai pahami kode-kode itu gitu. Semuanya 73 diterima, terkopi gitu loh. Terima kasih Pak Bejo. Hanya orang-orang tertentu ya Pak ya. Misalkan untuk jadi anggota, misalkan nggak hafal kode-kodenya, nggak diterima jadi anggota nanti ya? Oh enggak juga sih. Apakah memang ujiannya harus hafal kode gitu biar enak aja? Oh enggak, itu sebagai istilahnya penyampaian seumpamanya tidak ada permasalahan. Kalau kita sering tidak ada permasalahan karena kita sering ini, kita bisa merangkumnya dengan kata-kata 73. Nah kan gitu loh. Lebih simpel. Lebih simpelnya di sana gitu. Kalau masalah angka-angka, ada angka-angka khusus nggak? Takutnya kan benturan dengan apa ya, otoritas yang lain gitu, seperti Polri atau TNI atau macamnya. Memang kalau menggunakan frekuensi itu Polri instansi itu sudah ada aturannya. Itu sudah tercatat dan sudah disepakati bersama untuk Polri frekuensinya di sini, instansi di sini, Orari di sini, terus macam-macam yang lainnya gitu loh. Termasuk kode-kodenya juga. Termasuk kode-kodenya setiap instansi itu beda-beda juga gitu loh. Kalau di Orari kalau kita paham 73, oh ini pasti ini dari Orari ini gitu loh. Ya gitu loh. Memang sudah ada kesepakatan ya Pak? Iya, kesepakatan. Selalu ada kesepakatan setiap rekan, setiap kayak di kepolisian gitu. 86 gitu bahasanya kan gitu ya. Betul. Nah, gitu. Jadi setiap instansi atau setiap kelompok itu mempunyai kode-kode tersendiri. Dan
unik Itu biasanya, Pak, ya. kadang-kadang unik dan perlu dipahami juga gitu loh. Kalau saya harus memahami Polri, saya mungkin nggak paham terkait masalah orari kan gitu loh Iya. ya. Gitu. Nah, barusan kan laki-laki semua nih Pak, Iya. saking ini yang dari kaum Hawa gitu kan. Oke, Kira-kira siap. ada yang nggak masuk ya untuk yang Ya, dari cewek. kaum Hawa? Ya, halo, selamat siang. Selamat Pak siang. Bejo, penasaran nih kalau di Sampang itu coverage areanya Onari itu sudah tercover nggak seluruhnya untuk di Kabupaten Sampang? Kita kan nggak tahu ya bencana itu terjadi di mana dan kapan. Ah. Terus ada blind spot nggak Pak? Kalau blind spot tuh gimana teman-teman Onari mengatasi itu? Oke. Terima kasih pertanyaannya Bagus. Iya, Ini sangat luar biasa menantang ini. nih ya. Iya. Menantang. Memang para perempuan itu tangguh-tangguh Pak. Iya, memang ya semua perempuan jadi selalu menantang terus ya. Mohon maaf. Tapi, Ya. tapi kita tetap besti Pak. Oke, ya itu harus tujuan Iya, utamanya kan iya. itu lah Pak ya. Untuk tercovernya area wilayah itu tergantung perangkat ya Pak ya. Iya. Tergantung perangkat. Kalau kita menggunakan polosan Hotel Tenggo sama-sama Hotel Tenggo, sama-sama menggunakan Hotel Tenggo itu sekitar 1 sampai 5 kilo. Iya. Tapi ada namanya RPU lah. RPU itu adalah kalau istilah panjangnya itu radio pancar ulang. Oh, iya. Ya, radio pancar ulang kalau kita menggunakan RPU itu bahkan luasannya sampai 100 kilo. Tergantung letak kita memposisikan RPU itu. Iya. Jadi untuk wilayah Sampang, sementara untuk dari daerah utara RPU Orari Sampang itu masih belum terjangkau karena terkait masalah penempatan lokasi RPU itu kurang maksimal. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan itu RPU kita akan pindah di tengah-tengah Kabupaten Sampang. Jadi iya. teman-teman yang di daerah utara yang black spot ya, di black spot itu tidak ada istilah black spot. Jadi semuanya bisa tercover. Kita saling berkomunikasi. Jadi istilahnya gitu. Itu fungsinya letakkan RPU yang sangat bagus. Jadi istilahnya tidak ada istilah black spot gitu. Oh iya. Ya. Paling black spotnya itu terkendala baterainya habis gitu. Gitu ya Pak ya. Dicas berarti dicas. Ya. Gitu ya. Wah, terima kasih banyak Iya. ya Pak ya mengenai hal itu. Sebelum kita tutup ya Pak ya, sebelum kita bubar barisan, Iya. closing statement dari Pak Bejo dari pertemuan kita pada sore hari ini. Seperti apa Pak? Untuk kita semuanya. Iya. Selalu semangat aja gitu. Semangat aja, Selalu pokoknya semangat aja iya, gitu. salam tangguh dan semangat gitu loh. Iya, sudah gitu aja Pak. Iya. Wah, closing statementnya sangat luar biasa, tangguh, jangan semangat aja. Iya. Kira-kira ada kesan tersembunyi sepertinya itu. Kalau disampaikan itu seperti apa Pak? Semangat dan tangguhnya itu. Karena kita mau melakukan apa-apa tanpa ada semangat ya, tanpa Iya. ada semangat. Mungkin kita seakan-akan setengah-setengah mengerjakannya gitu. Jadi harus kita semangat. Kuncinya semangat dan semangat kita itu. Iya, oke. Terima kasih Oke. Pak Bejo. Semoga kita bisa berjumpa lagi Ya. dan bersama tim yang akan secara detail menyampaikan tentang Hotel Tenggo itu Oke, sendiri ya Pak siap. ya. Ya, kita mungkin salam tangguh bersama-sama ya Pak ya. Iya, barusan sampaikan Iya, Pak iya. Bejo. Salam tangguh. Tangguh, luar biasa. Saya Rizky alias Semanis dari Madura mengundurkan diri dari podcast SPRB. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.